Anda masih bersama News NTV pemirsa, kondisi infrastruktur jalan ke lokasi ibu yang melahirkan di jalanan pada Februari lalu ditinjau langsung oleh Dinas Kesehatan Nusa Tenggara Barat. Masyarakat setempat meminta perbaikan infrastruktur jalan dan Poskesdes segera dilakukan. Kondisi infrastruktur kesehatan dan jalan di wilayah Kecamatan Sekotong, di Desa Persiapan Pengantap dan Desa Buunmas, Kecamatan Sekotong, menjadi perhatian pemerintah Kabupaten Lombok Barat dan pemerintah NTB. Kedatangan tim dari provinsi ke Desa Buunmas kemarin untuk melihat kondisi masyarakat di Dusun Meang dan survei rumah pasien yang melahirkan di jalan. Hasil pertemuan dengan masyarakat setempat meminta perbaikan infrastruktur jalan dan Poskesdes. Ketua Komisi 3 DPRD Lombok Barat Jumahir mengatakan keberadaan infrastruktur jalan menjadi hal utama dalam membangun daerah karena jalan yang bagus dan layak memberikan efek bagi masyarakat dalam peningkatan ekonomi dan pelayanan kesehatan. Dana-dana yang tidak reguler yang harus peruntukannya bisa secara maksimal kita raih di kementerian kata saya. Sebab kalau kita minta dana reguler yang 1-2 miliar itu kayaknya sudah cukup ya. Lambat penanganan untuk menuntaskan permasalahan jalan di Sekotong. Sehingga perlu ada kolaborasi antara pemerintah daerah, kemudian perwakilan DPR RI untuk membangun lobby kepada pihak kementerian. Intinya hanya Pemda harus lebih giat intensif, lagi ya. ngelobi pusat gitu ya, untuk anggaran dia. Itu intinya. Untuk perbaikan infrastruktur jalan di Desa Buunmas dan Pengantap akan diusulkan ke pemerintah pusat karena kabupaten dan provinsi belum ada ketersediaan anggaran. Dari Lombok Barat, Muzakir, iNews melaporkan. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dukung wacana Kreatif Hub di NTB karena keberadaannya dinilai sangat membantu pelaku UMKM untuk pemasaran. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno memberikan dukungannya terhadap wacana pemerintah Provinsi NTB akan hadirnya Kreatif Hub. Kreatif Hub nantinya dapat menjadi ruang dan sarana bagi pelaku UMKM untuk meningkatkan kapasitas dan berjejaring sehingga dapat memudahkan UMKM untuk pemasaran yang selama ini menjadi kesulitan mereka. Selain itu, Sandiaga Uno juga mengapresiasi hasil dari produk UMKM di NTB yang dinilai sangat baik dari segi kualitas maupun branding yang dikemas secara apik. Para pelaku ekonomi kreatif, terutama para UMKM ini membutuhkan wadah dan dari Pak Gubernur mengusulkan dan langsung akan kami tindak lanjuti yaitu Creative Hub. Dan itu ada di Brida dan harapannya langsung Creative Hub ini akan menjadi sarana pemasaran, pelatihan, pendampingan, sampai juga nanti akses pembiayaan karena ada PP 24 di mana kita memberikan kemudahan bagi pelaku ekonomi kreatif untuk diberikan sentuhan pembiayaan berbasis hak kekayaan intelektual. Sementara itu, Gubernur NTB Zulkifli Mansa menjelaskan pemerintah telah menyiapkan sekitar 40 hektar sebagai lokasi pembangunan Creative Hub untuk UMKM dengan harapan dapat segera direalisasi. Creative Hub ini cara kita menggerum atau mengupgrade kemampuan mereka dalam satu lokasi sehingga nanti ada interaksi dan kita disyaratkan ada tanah 1 hektar. Nah, kita sudah punya Sains Teknopark yang sekitar 40 hektar, Pak. Jadi di situ nanti bisnis baru ini ada komunitasnya, ada inkubator bisnis di situ, nanti ada ide, ada interaksi, ada learning dan very interesting. Nah, tempatnya sudah ada di Sains Teknopark kita dan mudah-mudahan bisa digesal untuk segera direalisasikan. Dari Lombok Tengah, Hema Widiawati, iNews melaporkan. Pelajar SMKN 3 Mataram merubah motor konvensional menjadi motor listrik. Selain ramah lingkungan, motor listrik ini jauh lebih hemat dibandingkan motor konvensional. Motor dengan tenaga listrik di Indonesia sedang trendy, menyusul banyaknya perusahaan yang membuat dan mengeluarkan motor listrik yang dikonversi dari motor konvensional. Terinspirasi dengan tren motor listrik saat ini, para pelajar di SMK 3 Mataram kemudian mengkonversi motor konvensional menjadi motor listrik. Selain ramah lingkungan, motor listrik juga lebih hemat dibandingkan dengan motor konvensional. Salah satu siswa SMKN 3 Mataram konversi motor konvensional ke motor listrik menjelaskan, motor dibuat selama 2 bulan dan motor listrik lebih hemat. Sekali cas bisa menempuh 80 km, menghabiskan Rp6.000 untuk bayar listriknya jika dibandingkan motor konvensional yang menghabiskan 2 liter BBM.
Buat ini 2 bulan. 2 bulan. Lebih hemat karena sekali charge sini bisa 80 km. Sekali charge itu 6.000 lah bilang kita ngabisin listrik. Kalau pakai motor biasa kan 80 km bisa habis 2 liter. 12.000 kali 2 di 24 banding 6.000. Guru pembimbing karya inovasi siswa SMKN 3 Mataram Hadi Kurniawan menjelaskan mesin motor dan diganti dengan kit konversi motor listrik terdiri dari 3 komponen, yakni motor, baterai, dan kontrol. Adalah motor Sabre. Sabre kita turunkan semua mesin-mesinnya, jadi kita ganti pakai kit konversi motor listrik. Ada terdiri dari 3 komponen, ada motor, baterai, sama kontrol. Nah di sini motor yang kita pakai kapasitasnya 3 kW, kemudian baterai juga sama 3 kW dan kontrolnya 100 ampere. Terakhir kita coba ini uji cobanya ke Lombok Timur PP dari Mataram. Itu daya tempuhnya sekitar 87 kilo dengan 1 kali cas. Nah, sekali casnya itu dia menggunakan charger yang 400 watt sampai full dari 0 sampai 100% butuh waktu 10 jam. Saat ini inovasi motor listrik karya pelajar tersebut telah banyak dipesan masyarakat. Masyarakat sudah banyak yang memesan dan ingin motornya dikonversi menjadi motor listrik. Dari Mataram, Romi Ardi, iNews melaporkan. iNews NTB akan segera kembali, tetaplah bersama kami.